Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita saat ini dari Ulangan pasal 32 ayat 7. Ingatlah kepada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu. Tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia memberitahukannya kepada kamu. Kepada para tua-tuamu, maka mereka mengatakannya kepadamu. Demikian firman Tuhan. Sobat Kairos, mengenal dan memahami kembali sejarah dapat menjadikan seseorang bijak dan penuh optimisme dalam menjalani perjalanan kehidupan yang lebih baik ke depannya. Upaya napaktilas ini bertujuan menjadikan generasi suatu komunitas dapat merasakan gerak arah kehidupan generasi sebelumnya. Di dalamnya ada arak-arakan perjalanan kembali kepada masa lalu untuk menumbuhkan ikatan emosional seperti rasa kecintaan, kesetiaan, dan hormat atas cita-cita atau harapan para pendahulu. Setidaknya itulah yang dilakukan Musa melalui kitab Ulangan 32 ini. Pasal ini diberi judul Nyanyian Musa. Ia bernyanyi menceritakan kembali bagaimana Israel disertai dan dipelihara Allah pada masa silam, masa sebelum akhirnya mereka tiba di ujung perjalanan memasuki tanah perjanjian Kanaan. Melalui nyanyian ini, umat itu diajak menyusuri perjalanan spiritual yang membuat mereka semakin mengenal dan takut akan Allah. Sobat Kairos, nas ini merupakan bagian dari nyanyian Musa itu. Ia memberikan pesan yang dalam dan relevan bagi kehidupan umat Israel, bahkan bagi kehidupan kita sebagai umat Allah masa kini. Ada dua hal utama yang disampaikan Musa dalam nyanyian ini. Pertama, ingatlah pada zaman dahulu kala. Musa mengajak umat Israel pada zamannya untuk mengingat kembali suatu zaman di mana Allah memilih mereka menjadi umatnya. Peristiwa Eksodus dan pemberian hukum menjadi tanda Allah berdaulat atas mereka. Itulah awal sebuah identitas baru bagi mereka. Musa juga mengajak mereka untuk memperhatikan tahun-tahun keturunan yang lalu. Ini merujuk kepada berbagai rangkaian kisah hidup leluhur mereka selama dalam perjalanan Eksodus itu. Allah disebut sebagai Sang Maha Tinggi dalam ayat 8. Allah juga digambarkan sebagai laksana Raja Wali yang menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. Ayat 11. Diingatkan juga bahwa pada masa itu mereka telah membangkitkan cemburu dan sakit hati Allah dalam ayat 16 dengan mempersembahkan korban kepada roh-roh jahat yang bukan Allah, kepada Allah yang tidak mereka kenal. Sobat Kairos, perenungan kedua, Musa meminta umat itu untuk bertanya kepada orang tua dan pendahulu mereka, para tua-tua mereka, untuk mengetahui langsung lebih banyak tentang pengalaman iman mereka, untuk memotivasi generasi kemudian memiliki pengenalan dan iman yang kuat tentang kemurahan Allah. Sekalipun leluhur mereka seringkali melukakan hatinya, namun kasih setia Allah lebih besar dari kasih atau sakit hati itu. Lalu apa yang menjadi perenungan kita sebagai umat Allah pada masa ini? Sobat Kairos, pertama perenungan kita, bahwa dalam hidup kita sangat penting untuk berhenti sejenak, mengenang bagaimana Allah telah bekerja dalam hidup kita ini. Bahkan Dia terus bekerja sampai hari ini. Menyadari hal itu akan selalu melahirkan rasa syukur. Semakin diteguhkan dalam iman dan pengharapan bahwa Dia akan selalu menyertai kita. Dia selalu ada bersama kita, umatnya, terus menjaga, memelihara, dan memberkati kita. Sebab Dia telah berjanji akan menyertai sampai kepada kesudahan zaman. Sobat Kairos, yang kedua, bahwa perjalanan kita sebagai umat Allah memiliki pengalaman khusus, baik secara komunal ataupun personal.
kita memiliki perspektif berbeda tentang bagaimana cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kita diperkaya oleh berbagai pengalaman iman yang mendewasakan sehingga kita tetap teguh atas keadaan tersulit sekalipun. Karena Allah sanggup melakukan segala sesuatu yang menurut pandangannya baik untuk kita. Dan yang ketiga, betapa pentingnya kita kembali belajar tentang sejarah para pendahulu iman, sehingga kita diingatkan akan suatu nilai khusus bahwa kita menerima identitas sebagai umat Allah. Sobat Kairos, kita dipanggil menyatakan diri sebagai umatnya lewat bersaksi tentang kemurahan dan kemahakuasaannya melalui keterlibatan kita dalam segala pekerjaan baik yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi semua orang, terlebih untuk kemuliaan namanya. Selamat beraktivitas Sobat Kairos, Tuhan Yesus memberkati. Amin.